kembali lagi di sering belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 di episode 12. Kita akan belajar membahas mengenai static routing, teman-teman. Kita ke materi yang pertama, yaitu konsep routing, teman-teman. Nah, di sini fungsi routing adalah untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda, teman-teman. Di router ini ada dua jalur, yaitu VA0/0 dan VA0/1, teman-teman. Di setiap jalurnya terdapat IP, masing-masingnya akan dijadikan gateway di PC 1 dan PC 2. Di sini kan VA0/0 memiliki IP 10.10.10.1. Nah, IP ini akan dijadikan gateway untuk PC 1, teman-teman. Kemudian VA0/1 memiliki IP 20.20.20.1. IP ini akan dijadikan gateway di PC 2, teman-teman. Oke, teman-teman, kita konfigurasi terlebih dahulu IP di PC 1 dan PC 2. Kita klik PC 1, kemudian pergi ke desktop, lalu pilih IP konfigurasi, dan di sini teman-teman masukkan IP-nya 10.10.10.10. Lalu subnet masknya 255.255.0. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Oke, sudah, teman-teman. Kemudian ke PC 2. IP-nya 20.20.20.20. Kemudian segmen masknya 255.0. Lalu gateway-nya 20.20.20.1. Oke, sudah, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke routernya nih, teman-teman. Kita klik router 1, kemudian pergi ke CLI, kemudian di sini teman-teman enter, lalu di sini teman-teman ENA, kemudian config, kemudian teman-teman masuk ke interface 0/0. Lalu enter, kemudian no shutdown. Di sini saya singkat no SH. Ini untuk agar kabel yang menuju ke PC 1 ini menyala atau berwarna hijau, teman-teman. Kita buktikan saja. Di sini kita enter. Nah, maka di sini kabel PC 1 yang menuju ke router itu akan berwarna hijau, teman-teman. Oke, sudah, teman-teman. Lalu kita enter. Lalu di sini kita masukkan IP 10.10.10.1 yang ini, teman-teman. Subnet masknya juga dimasukkan, teman-teman. Kemudian enter. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa exit. Kemudian teman-teman masuk ke interface 0/1.
Kemudian teman-teman jangan lupa untuk no shutdown agar kabel yang menuju ke router untuk PC2 ini lampunya berwarna hijau. Kemudian enter, lalu masukkan IP 20.20.20.1. Kemudian submit masknya. Kemudian enter. Lalu teman-teman buka PC1, lalu teman-teman pilih command prompt. Di sini teman-teman kita coba untuk ping ke PC2, teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya awalnya itu pasti timeout, teman-teman. Kemudian selanjutnya tuh reply. Ini sudah terhubung walaupun berbeda network antara PC1 dan PC2. Oke, kemudian kita bisa cek dengan ini, teman-teman. Nah, maka akan sukses, teman-teman. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu setup topologi dua router, teman-teman. Di sini saya sudah membuat sebuah topologi terdapat dua router dan dua PC, teman-teman. Oke, kita mulai dari konfigurasi IP di setiap PC. Kita mulai dari PC1. Di sini teman-teman pilih statik, kemudian di sini teman-teman isi 192.168.1.10. Kemudian IP-nya maaf teman-teman, 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kalau sudah kita lanjut ke PC2, kita klik. Di sini kita pilih statik, kemudian di sini 192.168.2.10. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.2.1, teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman, kita lanjut untuk konfigurasi di routernya, teman-teman. Kita mulai dari router pertama, teman-teman. Kita klik, kemudian pergi ke CLI, lalu di sini teman-teman pilih no, kemudian enter, lalu enter lagi, kemudian ena, lalu config. Kemudian teman-teman masuk ke interface 0/1, teman-teman. Oke, kita masuk. Oke, sudah teman-teman. Kemudian teman-teman no shutdown atau singkatannya no SH, teman-teman. Kemudian enter. Lalu teman-teman masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.1. Lalu gateway-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa exit. Kemudian teman-teman masuk ke interface 0/0.
kemudian enter, kemudian teman-teman no shutdown, kemudian teman-teman masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian enter. Nah, kalau sudah teman-teman di sini karena kabel yang menuju antara router ini belum berwarna hijau karena di router 2 ini belum dikonfigurasi, teman-teman. Oke, kita akan mengkonfigurasinya, teman-teman. Klik lalu pergi ke CLI, lalu di sini teman-teman ENA, kemudian config, kemudian kita masuk ke interface VA0/1, kemudian no sh atau no shutdown, kita enter. Nah, maka di sini lampunya sudah berwarna hijau, teman-teman. Artinya ini sudah terhubung, teman-teman. Kemudian teman-teman masukkan IP-nya, IP 10.10.10.2, teman-teman. Kemudian segmen masknya 255.255.0, lalu enter. Kemudian teman-teman bisa exit, lalu teman-teman masuk ke interface 0/0. Kemudian teman-teman no shutdown, lalu teman-teman masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.1. Kemudian segmen masknya 255.255.0, lalu enter. Nah, kalau sudah, teman-teman coba kirim paket antara PC 1 ke PC 2.
Lalu kita coba untuk mengirimkan paket antara PC1 ke PC2. Nah, maka itu akan invalid teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasi statik di routingnya teman-teman, di routernya teman-teman. Dan kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi static routing 2 router teman-teman. Nah, di sini sebelum kita konfigurasi static routing, kita harus mencari dulu nih, kita mau tujuannya itu kemana networknya. Nah, lalu kita mau lewat jalur mana nih teman-teman, IP addressnya. Nah, misal di sini kita mau konfigurasi static routing di router 1. Nah, tujuannya pasti ke 192.168.2.10. networknya itu 192.168.2.0. Nah, maka akan lewat jalur 10.10.10.2 teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita mau konfigurasi di router 2 nih, kita mau konfigurasi static routing di router 2. Nah, maka tujuannya itu kita mau ke 192.168.1.10. networknya 192.168.1.0. Nah, maka kita akan lewat jalur 10.10.10.1 teman-teman. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita klik router 1 terlebih dahulu. Di sini teman-teman enter, kemudian teman-teman exit terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman perintahnya yaitu IP router. Nah, kita masukkan nih tujuannya 192.168.1.2.0. Nah, karena tujuan kita itu mau ke PC2 teman-teman, networknya itu 192.168.2.0. kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita masukkan lewat jalur mana nih teman-teman? Kita lewat jalur 10.10.10.2. Oke, di sini kita masukkan 10.10.10.2. Nah, kalau sudah teman-teman enter. Nah, kita coba konfigurasi static routing di router 2. Kita klik di sini, teman-teman exit. Kemudian teman-teman tujuan kita tuh mau ke sini teman-teman, yaitu 192.168.1.10 ke PC1 teman-teman. Nah, maka perintahnya itu IP router, kita masukkan networknya PC1, lalu subnet masknya 255.0. Kemudian kita lewat jalur 10.10.10.1 teman-teman, yang ini teman-teman. Oke, kita masukkan 10.10.10.1, kemudian enter. Nah, kita coba buka PC1, kemudian kita close, kemudian kita klik command prompt. Di sini kita coba ping ke PC2. Nah, maka awalnya itu pasti time up, terus selanjutnya itu akan reply teman-teman. Nah, ini berhasil teman-teman.
Oke, kita coba menggunakan amplop ini teman-teman. Kita dari PC 1 ke PC 2. Nah, maka akan sukses teman-teman. Kita lanjut ke materi yang keempat teman-teman, yaitu setup topologi 3 router teman-teman. Di sini kita tambahkan router, lalu kita hubungkan sebentar. Kita klik router 2, kemudian klik physical. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Sebelum dimatikan, teman-teman save konfigurasi yang sudah dilakukan. Perintahnya itu do write untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang teman-teman. Oke, sudah teman-teman klik physical, lalu matikan tombol power, kemudian teman-teman klik TX, kemudian teman-teman tarik, lalu teman-teman nyalakan lagi, kemudian teman-teman close, lalu kita hubungkan kabelnya FA01 FA0/1. Lalu teman-teman tambahkan PC ketiga di sini teman-teman, lalu hubungkan kabelnya. Lalu teman-teman namain dulu teman-teman PC 3, kemudian di sini teman-teman router 3, lalu teman-teman di sini IP-nya 20.20.1/24. Kemudian di sini IP-nya 20.20.20.2, kemudian /24. Lalu di sini teman-teman masukkan IP-nya 192.168.3.1/24. Lalu IP PC 3-nya yaitu 192.168.3.10/24. Oke, sudah teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita langkah pertama yaitu konfigurasi IP di PC 3. Kita klik, kemudian pergi ke desktop, kemudian klik IP konfigurasi. Di sini teman-teman masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.10. Lalu subnet masknya 255.0. Kemudian gateway-nya masukkan 192.168.3.1. Oke, sudah teman-teman. Kemudian teman-teman konfigurasi di router 3. Kemudian pergi ke CLI, lalu di sini teman-teman lalu enter, kemudian teman-teman enter lagi, lalu ENA, kemudian config,
Kemudian teman-teman masuk ke interface VA0/1. Kemudian enter, lalu no shutdown. Kemudian teman-teman masukkan IP-nya 20.20.20.2. Kemudian subnet masknya 255.255.0, lalu enter. Kemudian teman-teman exit, lalu teman-teman masuk ke interface VA0/0. Lalu no shutdown. Kemudian masukkan IP-nya 192.168.3.1 yang ini teman-teman. Kemudian masukkan subnet masknya 255.255.0, lalu enter. Nah, kalau sudah teman-teman, konfigurasi juga di router 2 teman-teman. Di sini kita klik, kemudian enter, lalu ena, kemudian config. Lalu teman-teman masuk ke interface VA01/0. Kemudian teman-teman no shutdown. Lalu teman-teman masukkan IP-nya 20.20.20.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. IP yang dimiliki interface VA01/0. VA1/0 yang ini teman-teman, yang 20.20.20.1. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa enter. Oke, sudah teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi static routing 3 router. Nah, di sini karena router 1 dan router 2 itu sudah kita konfigurasi static routing. Nah, tapi kan router 3 kan baru ditambahin. Nah, jadi kan belum dikonfigurasi static routing. Nah, kita tambahkan, tujuannya itu ke PC 3 dan lewat jalur 20.20.2. Kita tambahkan di router 2, kita klik. Di sini kita IP route 192.168.3.0, lalu 255.255.0, lalu 20.20.20.2. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu karena tujuannya kita itu ke PC 3. Nah, networknya itu 192.168.3.0 teman-teman, yang ini teman-teman. Kemudian subnet masknya kita masukkan, lalu kita mau lewat jalur mana nih teman-teman. Nah, kita lewat jalur interface 0/1 memiliki IP 20.20.20.2. Nah, oke, sudah teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah teman-teman, kita konfigurasi static routing di router 3 teman-teman. Kita klik. Oke, teman-teman, di sini
kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan kita itu mau ke PC 2. Lalu kita lewat interface VA 1/0 20.20.20.1 teman-teman. Oke, di sini kita IP router 192.168.2.0, lalu subnetnya 255.0, lalu 20.20.20.1, kemudian enter. Kemudian tujuan kita selanjutnya itu ke PC 1 lewat jalur interface 0/1 10.10.10.1 teman-teman. Oke, di sini kita IP router 192.168.1.0, kemudian subnetnya 255.255.0, kemudian 10.10.10.1, kemudian enter. Nah, kalau sudah teman-teman, kita tambahkan konfigurasi static routing di router 1 teman-teman. Kita klik. Oke, di sini kita bisa enter, lalu enah, kemudian config. Nah, di sini kita tujuannya itu ke PC 3 lewat jalur 10.10.10.2 interface 0/1 teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan IP router 192.168.3.0, lalu 255.255.255.0, lalu 10.10.10.2, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah teman-teman, kita coba mengirimkan paket antara PC. Kita mulai dari PC 1 ke PC 3. Teman-teman, di sini karena saya tadinya itu salah mengetikkan jalurnya, seharusnya di sini tuh 20.20.20.1 sama seperti yang di atasnya teman-teman. Oke, jadi kita ulang lagi di bawahnya. Di sini teman-teman, IP router 192.168.255.255.0, kemudian 20.20.20.1. Nah, ini kan dari router 3. Nah, tujuannya itu ke PC 1. Nah, sedangkan yang tadi itu saya lewatnya itu ke yang ini teman-teman, FA 0/1. Yang benarnya itu lewat ke FA 1/0 yang ini teman-teman. Oke teman-teman, kita enter. Nah, lalu kita coba
karena di konfigurasi static routing router 1 ini sudah ditambahkan. Nah, jadi kita coba kirimkan paket dari PC1 ke PC3. Nah, maka itu akan sukses, teman-teman. Jadi permasalahannya itu karena di konfigurasi static routing di router 3 itu jalur tujuannya itu ke PC1. Nah, jalurnya itu salah menentukan, jadi mengakibatkan terjadinya invalid atau tidak bisa mengirimkan paket, teman-teman. Nah, tadi kan saya sudah betulkan nih lewat jalur yang benar. Nah, maka PC3 ke PC1 itu bisa mengirimkan paket, teman-teman. Dan kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu setup topologi VLAN. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah switch dan 4 PC, teman-teman. Nah, kita bagi menjadi 2 PC-nya, yaitu ada VLAN 20 portnya itu 11 sampai 15 yang berwarna pink, kemudian VLAN 10 portnya itu 1 sampai 10 yang berwarna biru, teman-teman. Dan VLAN 20 itu memiliki IP 192.168.20.1/24. Kemudian VLAN 10 memiliki IP 192.168.10.1/24. Nah, router 3 terhubung ke switch itu menggunakan interface VA1/0 dan VA0/24. Nah, kita mulai dari konfigurasi IP di setiap PC-nya, teman-teman. Kita mulai dari PC VLAN 10. Di sini kita klik, kemudian pergi ke desktop, klik IP konfigurasi. Di sini, teman-teman, IP-nya 192.168.10.2. Nah, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kemudian kita lanjut ke PC selanjutnya untuk VLAN 10. Di sini kita masukkan 192.168.10.3, lalu subnet mask-nya 255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kalau sudah, kita lanjut konfigurasi IP di PC VLAN 20. Di sini kita pergi ke desktop, klik IP konfigurasi. Di sini kita masukkan 192.168.20.2, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Nah, kemudian kita lanjut ke PC selanjutnya, yaitu IP-nya 192.168.20.3, lalu subnet mask-nya 255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.20.1. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita lanjut konfigurasi di switch-nya, teman-teman. Kita klik, pergi ke CLI, lalu di sini kita enter, kemudian ENA, lalu config. Nah, di sini kita mau masuk terlebih dahulu ke interface VA
1/0 teman-teman. Di sini teman-teman kita Oke, di sini teman-teman kita akan membuat VLAN terlebih dahulu, VLAN 10. Buat nama VLAN 10, lalu kita exit, kemudian kita buat VLAN 20, kemudian kita buat nama VLAN-nya yaitu 20, lalu enter, kemudian kita exit, kemudian kita akan menterang VLAN 10, portnya itu 1 sampai 10. Sini kita masukkan interface rank VA 0 1 sampai 10, lalu kita enter, kemudian switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 10, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita akan menterang VLAN 20, portnya itu 11 sampai 15, interface rank VA 0 11 sampai 15, lalu kita enter, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, lalu enter, kemudian kita exit. Nah, di sini kita akan menterang interface VA 0/24, teman-teman. Di sini kita masukkan interface VA 0/24, kemudian switch port mode terang, lalu enter. Nah, kalau sudah teman-teman konfigurasi di router 3, kita klik. Oke, di sini teman-teman enter. Lalu di sini teman-teman masuk ke interface VA 0/1 yang ini teman-teman. Lalu kita enter. Maaf teman-teman, 1/0. Nah, lalu kita enter. Kemudian kita no sh. Lalu kita exit. Kemudian kita int VA 1/0.10, lalu enter, kemudian kita nk, lalu tab, kemudian dot, kita tab, kemudian kita masukkan VLAN 10, lalu enter, kemudian kita masukkan IP add 168.10.10.255.255.255.0. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke interface VA 1/0 yang ini, teman-teman. Nah, kemudian kita titik, lalu masukkan VLAN-nya. Di sini misal kita konfigurasi terlebih dahulu, yang pertama itu VLAN 10. Nah, kalau sudah teman-teman nk, kita tab enclosure, terus kita dot, kemudian kita tab, lalu enclosure dot 1q
dan masukkan VLAN 10. Nah, kemudian teman-teman masukkan IP address-nya. Nah, IP yang ini teman-teman 192.168.10.1. Kemudian masukkan juga subnet masknya teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman enter. Nah, kemudian kita exit. Lalu teman-teman konfigurasi VLAN 20. Kemudian teman-teman enter, lalu teman-teman NK, lalu tab, dot, lalu tab, kemudian teman-teman masukkan VLAN 20, lalu tab, kemudian teman-teman masukkan IP VLAN 20, satu 192.168.20.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah teman-teman coba mengirimkan paket antara PC mulai dari router 3 ke VLAN 10 PC. Nah, maka itu akan berhasil teman-teman. Kemudian kita coba ke VLAN 20. Kita klik. Nah, maka itu akan berhasil teman-teman. Saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.